Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Naftah darsana fi hadha sabahil mubarak bi qiraati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil kan rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahim, bertatap muka via Zoom dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah ridhoi, amin. Allah mudahkan, Allah Amin. berikan Amin. Amin. kita kemudahan untuk beribadah sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat, niat kita belajar bukan karena apa-apa, tapi lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena ingin dilihat, bukan ingin dipuji, tidak. Tapi karena kita belajar karena Allah. Ya, insya Allah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Ya, kita ajak juga, Amin. astabikul wa tawasul bil haqqi, ya. Dan kita mengajak pada orang-orang yang berbuat kebaikan juga. Amin. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita sedikit ngobrol-ngobrol, diskusi. Yang sedang ramai sekarang kan pemberitaan-pemberitaan terkait tentang, mohon maaf ya kalau bahasanya kan KS, ya, ya lagi ramai ya, kekerasan seksual atau pelecehan. Nauzubillah, astagfirullahaladzim ya. Sekarang ini berita-berita itu sekarang cepat ya, yaitu dari medsos ya, ujung-ujungnya juga handphone ya. Sekarang ini ya Allah, kriminal-kriminal sudah di mana-mana ya, pembegalan udah, aduh, pencurian motor itu ya. Ya karena apa? Penyebabnya apa? Tontonan, tontonan itu karena banyak orang sekarang ini apa ya? Lebih enak nonton. Jadi waktu buat nonton itu digunakan sehingga waktu untuk belajar itu susah, ya kan? Waktu untuk mencari ilmu, belajar agama itu susah karena waktu itu kepake buat nonton-nonton, ya, baca medsos, handphone, ini itu nggak selesai. Semakin berkurang sekarang ini, kalau kita perhatikan, ya, semakin teknologi semakin canggih sekarang semakin berkurang. Ya dengerin ceramah, dengerin apa itu kayaknya udah lewat aja. Sayang banget itu ya. Karena sudah apa ya, sudah kena gitu. Selama ini otak itu udah kena karena selama ini tontonan itu. Yang ya, astagfirullahaladzim ya. Ini penting nih orang tua nih apa tugasnya. Ini karena memang kalau orang tua sudah, mohon maaf, tidak menasehati, abaikan, udah anaknya udah bebas itu ya. Coba perhatikan orang tua kita dulu, alhamdulillah. Coba, ya kan, kita bersyukur punya orang tua kita dulu
betul-betul mendidik kita ini subhanallah ya. Karena apa? Mereka itu alhamdulillah godaannya nggak banyak, nggak main handphone dulu orang tua kita, ya kan? Mana orang tua kita main handphone ya? Orang tua kita itu subhanallah mendidik, ayo nak ini diajarin, ayo belajar ilmu agama, alhamdulillah ayo nak ngaji. Coba, itu penting banget itu. Nah, zaman sekarang kan coba, ya gimana mau didik anak, orang tuanya juga masih sibuk dengan ini dengan itu, ya betul kan? Nah, ini pentingnya kita sebagai orang tua. Ya, ayo, meskipun anak-anak kita sudah besar, meskipun anak-anak kita sudah berkeluarga, tetap mendidik, tetap memantau, mengawasi. Kalau udah punya cucu, ayo nak, nah, yuk nah, ngaji itu penting. Nah, ya, ini mohon maaf generasi zaman sekarang, kalau mohon maaf ya, udah mulai kacau ini. Iya, ya karena apa? Dari pergaulan. Nah, ya itu kan kenapa sebab-sebab mereka itu begitu melakukan padahal verbal, ya kan? Verbal, bayangkan itu. Ya karena ikut-ikutan, ya mungkin karena orang tuanya punya kekuatan, punya jabatan sehingga anaknya cuek, berani. Kan begitu sekarang zaman sekarang. Udah banyak koboi jalanan, ya kan anak orang tua saya ini punya jabatan ini, saya melakukan sesuatu bakal nggak masalah, aman gitu kan. Sekarang begitu modelnya. Nauzubillah. Itulah pentingnya belajar agama. Anak-anak harus kita nasehatin. Orang tua yang punya jabatan tinggi, ayo kita nasehatin anaknya. Nah, orang tuamu itu punya jabatan cuma sebentar, nah nggak lama gitu. Jangan dipakai, nah kamu itu yang harus belajar gitu. Khususnya ilmu agama. Ya, tuh. Saya itu punya jabatan begini nih, belum tentu aman di akhirat. Justru banyak godaannya. Tuh. Doain biar apa yang saya lakukan beramal, apa amanannya jalan baik benar. Ya nggak lama kok, paling berapa tahun juga udah selesai. Justru jabatan saya itu banyak nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, itu penting banget ini kalau kita ajarkan anak-anak. Itulah pentingnya sering-sering ngobrol sama anak-anak. Ya, makanya saya kalau punya anak itu langsung saya banyak ngobrol. Nah ingat, kamu udah besar, kamu perempuan. Satu apa ya minta jangan, mohon maaf, jangan dekat sama laki-laki dulu nak. Nah, itu penting. Belum saatnya kamu dekat sama laki-laki. Yang laki-laki juga sama, jangan dekat perempuan dulu. Belum saatnya nak. Udah, walaupun kamu udah kuliah, ada teman ini juga harus jaga jarak gitu. Kalau bisa nanya-nanya udah sama perempuan. Batas itu. Udah kalau udah kenal itu, kalau udah kenal sama laki-laki, nggak mungkin nggak ini pasti ada, mohon maaf ya, ya udah mungkin jalan-jalan lah, kumpul-kumpul. Nah itu pentingnya. Jangankan yang belum nikah, yang udah nikah aja, Bun, mohon maaf, yang udah nikah aja, kita tuh nggak boleh kumpul-kumpul laki perempuan gitu kan. Misalnya saya punya istri, terus dia istri temannya bawa laki-laki kumpul-kumpul gini, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Kalau kumpulnya dalam urusan baik-baik boleh. Tapi kalau sekedar ngopi, ngobrol-ngobrol itu nggak boleh. Saya khawatir apa? Nanti suaminya dia ngelihat istri kita misalnya kan. Nah, pasti ada bayangan, ada ini. Betul nggak? Ya kan? Iya, pasti begitu. Itu bahayanya. Nah, itu yang membuat mengurangi nanti kita nggak sayang sama istri, nggak sayang sama ini karena ngeliat istri orang, ngeliat ini, suka, ada perasaan ini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu aja nggak boleh. Makanya ada batas-batasnya. Kalau sekedar ketemu aja udah selesai. Jadi nggak boleh kumpul-kumpul yang ini. Kumpul-kumpul kalau ada acara arisan juga harus pisah. Laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan. Begitu, ngobrol-ngobrolnya laki-laki. Jadi nggak boleh laki-laki sama perempuan tuh ngumpul ngobrol-ngobrol bareng-bareng gitu kan. Kalau keluarga sih oke ya, kalau keluarga nggak masalah. Tapi kalau belum keluarga misalnya teman-teman, makanya reunian itu kan bermasalah itu reunian juga hati-hati. Makanya kalau reunian perempuan-perempuan aja, laki-laki aja, jadi nggak boleh kumpul. Kalau udah kumpul reunian, nah, ada yang nyeletuk, ada yang nyeletuk. Ini dulu nih jadian nih, gimana nih, nah kan akhirnya, ya kan nostalgia ini lagi. Kasihan yang di rumah juga. Ya ini pentingnya, mohon maaf kita jaga anak-anak kita, Bun. Anak kita udah besar-besar ya. Ya ayo, ya aset ini, aset kita nih ya.
Jangan sampai nih, makanya pentingnya anak-anak kalau punya handphone jangan pakai password kalau bisa. Kalau dia pakai password, kita harus tahu passwordnya. Kita harus sering-sering kontrol handphonenya. Lihat di grup, penting banget grup itu. Ya, penting banget di grup itu. Harus dipantau terus grupnya. Kalau grupnya ngomongnya jelek, ngomong itu langsung suruh keluar anaknya, keluar dari grup. Gitu. Udah kita harus apa terus terang gitu. Ya, kita jaga anak kita. Mohon maaf, itu di grup, mohon maaf. Di grup itu namanya anak-anak, itu ngobrolnya belum bisa bener, mohon maaf ya, belum bisa ngobrol yang ini itu belum. Jadi ngobrolnya ya macem-macem, pasti itu. Inilah itu, ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, itu baiknya memang kalau grup-grup laki-laki laki aja, perempuan-perempuan aja, gitu. Ya, karena memang disitulah bahayanya kalau udah ngomong jelek-jelek, mohon maaf kalau sudah ngomong kotor-kotor, akhirnya timbul ya pelecehan apa kekerasan seksual. Astagfirullahaladzim ya. Auzubillah. Nih pentingnya punya anak, ayo kita jaga ya khususnya orang tua. Ketika ada anak, tolong handphone ditaruh, udah deketin anaknya gitu ya. Deketin anaknya. Kalau bisa orang tuanya bawa Quran situ, baca Quran di depan anaknya itu. Oh, itu baca Bismillah. Itu subhanallah. Itu kalau anaknya ngelihat orang tuanya baca Quran, adem itu. Ya seneng dia. Nah, doain orang anaknya. Ya punya ini mohon maaf kalau saya bicara ini karena saya juga apa ya punya anak juga. Saya ini mengingatkan diri saya sendiri khususnya. Ya, ya mudah-mudahan anak saya yang di pesantren juga harus tetap dijaga. Itu kalau keluar dari pesantren liburan tuh, wow, betul-betul saya pantau terus itu kemana-mana harus pakai GPS itu. Maksudnya di mana coba Sherlock lagi di mana, sekarang ngapain? Oh itu udah kayak ini kita jaga terus, kita pantau terus. Ayo Sherlocknya video call di mana lagi gitu. Pokoknya nggak boleh dekat sama laki-laki. Kalau ada yang deketin laki-laki, jauhin. Udah harus begitu. Udah kita harus ngumpaitnya. Ya, mohon hati-hati kita jaga anak kita nih. Ya, yang laki-laki juga sama. Hati-hati jangan dekat perempuan. Udah, kalau ada yang deketin, jauhin. Sama. Kalau laki-laki deketin perempuan, mana ada yang mau jauhin? Ya kan? Ya pasti ya, tambah dekat. Nah, kita coba. Nah, ingat kalau ada yang deketin, udah jauhin dulu. Udah nggak usah dulu, nak. Ya, udah kamu fokus belajar, fokus beribadah kepada Allah. Ya, ingat, nak. Ya, hati-hati. Kalau udah ada kenal, udah itu udah susah, nak. Ya, nanti jadi pikiran. Ya, udah. Apalagi kalau misalnya kamu udah deket, nggak taunya ada yang deketin dia, pasti kamu jadi pikiran, nanti stres. Udah, nggak usah dipikirin. Udah sekarang mikirin apa ibadah dulu, ibadah nak belajar ibadah tuh baca Quran udah insya Allah. Nah itu penting kalau sudah waktunya insya Allah nak datang sendiri, insya Allah Allah akan berikan kemudahan tuh. Iya, semua itu sudah Allah atur ya selama kita berjalan dengan baik. Itu ya Bun ya, mohon maaf ya sedikit ngobrol ya. Memang kita ini perlu apa ya pengingatan ya. Pengingatan buat kita. Memang kita ini suka lupa. Kadang lupa lupa ya mudah-mudahan nanti yang nonton juga bisa berubah semua amin ya Allah. Kalau orang tuanya itu betul-betul mantau, betul-betul mengawasi, mengamati, apa sering berkomunikasi, insya Allah saya yakin ya. Ya buktinya bunda-bunda alhamdulillah jadi orang tua baik, orang tua ini jadi bisa jadi alhamdulillah kan dari siapa? Dari orang tua kita, ya kan? Orang tua kita nih didikannya subhanallah saya itu ingat ibu saya menulis di belakang pintu jangan lupa digantung bajunya dirapikan wah subhanallah saya itu ingat banget itu ya ditulis nama-namanya ayo hebat ya ayo bangun jam ini sholat doa jangan lupa doanya saya itu ingat sekali itu orang tua saya itu alhamdulillah ya saya kerja ibu saya nggak kerja di rumah apa mendidik anak-anaknya coba anaknya 10 bisa alhamdulillah. Nah, subhanallah, bapak saya kerjanya cuma bangunan, ya gajinya berapa, nggak besar. Tapi alhamdulillah kita bersyukur. Ya itulah, ya karena memang alhamdulillah pentingnya orang tua memang anak kalau mau jadi baik, mau jadi soleh-soleh, itu kuncinya di orang tua. Itu penting banget. Kalau orang tuanya ini insya Allah, ya sabar, banyak doa, didik terus, pantau terus, ya jangan sampai pernah lepas, jangan pernah bosan. Namanya anak kalau udah gede, tahu sendiri ya bun, mohon maaf, macem-macem deh, ngambekan lah, ya kan? Ini jangan sampai kita ini melawan,
Mau dia ngambek, kita juga tambah enggak. Justru kita harus sabar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya senyumin. Gimana? Harus begitu. Ya, semakin kita berumur, ini semakin emosinya tinggi. Benar, semakin tinggi emosi kita kesel, banyak pikiran. Jangan dipikirin. Justru harus dihadapin dengan sabar, istighfar, berdoa kepada Allah. Ya Allah, anak sedang ini, tolong ya Allah, bukakan hatinya ya Allah, berikan aku kesabaran untuk mendidiknya ya Allah. Nah itu ya, banyak-banyak doa, banyak beribadah, banyak baca Quran, banyak itu sebuah orang tua itu penting. Saya ingat itu ibu saya begitu. Ibu saya itu kalau ngasihatin kita ini anak-anaknya itu sabar banget, sampai ibu saya itu sholat duha, sholat tahajud, puasa, semua saya itu ingat banget. Hebat itu, hebat banget, sampai anak saya ada yang minggat. Pernah tuh adik saya pernah minggat itu, minggat karena nggak disetujuin. Bayangin itu, minggat, tapi subhanallah hebat ibu saya itu tetap sabar berdoa kepada Allah, berikan aku ini. Oh subhanallah, balik lagi dia minta maaf tuh. Memang subhanallah itulah ibu ya, tetap nggak ini. Ini namanya anak kalau dinasehatin, kalau udah keras, udah pingin kemauannya seperti ini, susah udah ya. Tapi kalau orang tua lebih tahu hatinya, oh ini jangan ini, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan, itu benar. Ya, jujur saya dulu pernah, mohon maaf, saya dulu pernah itu ya, minta sama ibu ini, saya mau ini, mau nikah sama saya ini, nggak disetujui sama ibu saya. Subhanallah. Ya, karena mungkin ibu terus lebih tahu, karena tetangga, ingat itu, ya, tetangga ibu tahu, jadi akhirnya nggak disetujuin. Padahal awalnya disetujuin, tapi yang kedua nggak disetujuin. Coba, ibu saya kan lebih tahu, saya nggak tahu. Tapi benar, subhanallah, ternyata memang nggak baik gitu kan. Alhamdulillah saya dapat lebih yang lebih baik. Itulah hebatnya doa orang tua. Ya, kita sebagai orang tua banyak-banyak berdoa ya untuk anak-anak kita ke depannya. Terus kita jaga terus, datang kita sambut, gimana sehat, harus begitu ya. Jangan datang udah masuk kamar selesai, ya kan begitu ya, masuk kamar selesai ya, tapi tetap sama, keluar pamit, masuk pamit. Assalamualaikum, alhamdulillah Bu, Ma, sudah datang, alhamdulillah, salaman. Tuh, baru cerita gimana nak di jalan, gimana itu cerita kalau bisa. Gimana di jalan aman, ada yang ini enggak, ada yang itu enggak apa-apa, ditanya terus, ngobrol. Ngobrol, jadi nggak langsung masuk kamar tiduran, nggak cuci kaki, nggak ya ini, tetap kita jaga anak-anak kita ya enak. Nah nanti suatu saat kalau dia begitu orang tuanya, nanti kalau dia udah besar sama, kalau udah berkeluarga dia punya anak begitu juga, nanti nyambung. Wah, saya dulu dididik sama orang tuaku seperti ini, sekarang saya akan didik anak saya seperti ini juga. Nah begitu, itulah pentingnya ilmu agama harus kita tanamkan. Ya, ilmu agama itu penting banget karena sudah mulai berkurang orang-orang belajar ilmu agama. Ya, banyak sudah ilmu-ilmu dunia semua yang dicari. Coba sekarang, mohon maaf, orang-orang kuliah jarang memilih jurusan agama. Betul? Iya, PTN-PTN itu rata-rata jurusan-jurusan dunia, jurusan-jurusan umum semua. Ya kan, informasi apa banyak udah ini, hukum apa tuh. Apa yang terjadi? Ya itu. Ya, ya, itu pentingnya agama harus ditanamkan dulu, diperdalam dulu nih agamanya nih. Ya, banyak-banyak berdoa. Ayo istighfar, hatinya harus bersih dulu. Ketika ada masalah-masalah, ayo selesaikan dengan baik-baik. Jangan emosi, jangan ini, istighfar, banyak berdoa. Ya, alhamdulillah kita bersyukur nih setiap minggu kita bisa ngaji bareng-bareng. Nah, habis itu kita praktek. Nah, alhamdulillah kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Baik. Ya, sekarang kita masuk ad-du'a inda dukhuliha. Nah, kemarin kan waktu itu uh, keluar, sekarang masuk. Ya, ya sunnu liman arada dukhul masjid, disunahkan bagi orang yang masuk masjid. Ayya dukhula biri jilhil yumnah. Nah, disunahkan masuk masjid dengan kaki kanan. Ya. Wa biwajhil karim, ya dengan wajah yang mulia, wa sultanil qadim, yang kekuasaan yang
abadi minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Dengan apa? Allah Muhammad itu dengan salawat pada Muhammad. Allahumma gfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Hebat. Ya Allah, magfirli dzunubi, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukalah kepadaku untukku pintu-pintu rahmatmu, ya Allah. Subhanallah. Enak banget nih kalau doa. Ini pentingnya kalau kita berdoa, kita hayati, kita pahami, kita dalami, enak. Ya Allah, ya bukakan pintuku, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Wa idza aradal khurus, dan apabila kalau mau keluar dari masjid, kharaja birijlil yusra, keluar menggunakan kaki kiri. Ya. Wa yaqulu bismillahi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Allahumma gfirli dzunubi. Nah, ini dia ya. Tetap, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Waftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, waftahli abwaaba fadlik, ya Allah, bukakanlah padaku untukku pintu-pintu kemuliaanmu, ya Allah. Tuh. Ya subhanallah, hebat ya doanya nih. Allahumma asimuni minasyaitonir rajim, ya Allah, jauhkan aku dari godaan setan yang terkutuk, ya Allah. Ya. Nih, jauhkan. Ini penting karena memang kita ini kan masih dipantau terus sama setan nih. Ya kan? Setan, tapi malaikat tetap pantau kita. Nah, di sini ya. Subhanallah. Jadi memang itulah pentingnya kita hidup itu banyak-banyak berdoa. Ya, sedikit-sedikit bismillah, dikit-dikit bismillah, karena kita berharap Allah itu selalu ada. Maksudnya Allah selalu melindungi kita gitu. Ya, jadi setan-setan itu mau godain kita susah gitu karena kita selalu dilindungi oleh Allah langsung. Itulah pentingnya kita banyak-banyak berdoa. Ya, fadlus sa'ilahi wal julusi fiha. Nah, sini keutamaan pergi ke masjid dan iktikaf di dalamnya. Nih, keutamaannya. Ruwiya Ahmad wa Syaikhani an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila masjid warah adallahu lahu jannah nuzulan kullama ghada warah. Subhanallah, nih ya. Di halaman 456. Barang siapa yang pergi ke masjid dan pulang dari masjid untuk beribadah, maka Allah menjadikan jamuan. Oh, subhanallah. Itu Allah langsung memberikan jamuan. Ya, ini makanya pentingnya kalau kita belajar itu. Jadi kalau kita mau ke masjid itu, ya Allah, merasa nih habis ini Allah memberikan jamuan nih. Jadi kita semangat. Jadi betul-betul kita hayati, kita dalami. Itulah pentingnya kita belajar agama. Sia. Jadi kalau nilainya manfaatnya kita tahu, jadi kita tuh semakin semangat. Betul nggak? Iya, kita semakin semangat. Oh iya ya, ini kita kalau ke masjid nih itu. Ya, Allah menyediakan jamuan untuknya di dalam surga setiap kali ia pergi dan pulang tuh. Jadi sudah disiapkan. Ibarat nih orang kalau mohon maaf orang tua melihat anaknya pergi misalnya kemana gitu kan, udah disediain di rumahnya. Nih kamu setiap kalau mau keluar dapat ini nih tuh. Nah ini kita kita yang kalau rajin ke masjid. Yang mohon maaf kalau bunda-bunda itu waktu saatnya azan nggak ke masjid itu sama. Sholat di rumah itu sama dengan laki-laki ke masjid. Ya mohon maaf ya, bukan berarti oh enak dong laki-laki ke masjid dapat ini kita nggak sama. Makanya jadikan rumah itu seperti masjid. Jadi ibarat Allahu Akbar, udah siap sholat. Nah, itu di rumah. Nah ya, subhanallah. Allah sudah sediakan ya jamuan. Nah, ini pentingnya kalau kita udah ngerti nih, jadi kita tambah semangat. Apalagi anak-anak kita yang laki-laki, wah semangat nih ke masjid. Allah sudah sediain jamuan nih di surga nih. Ya Allah, nah tambah semangat lagi, tambah semangat lagi. Jadi di situ, jadi kalau orang nggak ngerti, ngapain sih ke masjid? Apa kemuliaannya? Apa hadiahnya? Ya karena dia nggak tahu karena nggak belajar. Ya, itu pentingnya kita belajar. Alhamdulillah kita belajarnya per bab per bab. Jadi kita tahu semua. Ini baru buku ke-1 lagi, masih banyak lagi buku-bukunya ya. Yang mudah-mudahan selesai semuanya enak kita. Mau ngapa-ngapain tahu semua. Ibadah-ibadah kita tahu, oh ini harus begini, ini manfaatnya begini, kemuliaannya begini. Ya Allah, pahalanya ini. Oh, tahu semua, jadi kita tahu semua. Ya. Idza ra'aitum ya'tadul masjid. Nah, ini ya. Di halaman 457. Langsung saja saya bacakan artinya aja biar ini ya. Apabila kalian melihat seseorang yang biasa pergi ke masjid,
maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Ingat, subhanallah. Kalau kita ngelihat orang rajin ke masjid itu, subhanallah, enak gitu. Saya yakin mereka tuh yang ke masjid itu lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan karena ingin dilihat, bukan karena dipuji. Tapi kita yang ngelihat-ngelihat itu jadi semangat, pingin ke masjid juga gitu ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kalau yang nggak ke masjid gimana? Apakah dia nggak beriman? Nah, kan? Yang laki-laki khususnya ya, kalau perempuan memang di rumah. Nah itu ya. Yang ketiga, siapa yang bersuci? Man tatahhara fi baitihi. Siapa yang bersuci di rumahnya? Kemudian berjalan menuju salah satu masjid Allah untuk menunaikan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka setiap melangkah satu kaki yang diayunkan akan menghapus dosanya. Dan kaki yang lain akan mengangkat derajatnya. Subhanallah. Tuh kan, kita dapat lagi ilmu. Kasih tahu nih anak-anak kita. Nah, ingat enggak? Ingat enggak, langkah kamu itu satu langkah itu diampuni dosamu, nak. Satu langkah lagi itu diangkat derajatmu, nak. Subhanallah. Ya, makanya tapi itu enaknya kalau jauh-jauh dari masjid itu lebih banyak pahalanya. Ya sebelumnya sudah saya ceritakan kan, yang Syakban itu ya, yang rumahnya jauh dari masjid, subhanallah, dari masjid, ketika dia mau meninggal dilihat, maaf, diperlihatkan amal-amal baiknya, kata Syaban, kenapa rumahku nggak lebih jauh lagi kalau tak begini tuh, ya. Nah makanya kalau rumahnya dekat, kalau bisa muter, muter, nah kemana gitu kan, iya nggak apa-apa. Ya, tapi bukan muter karena ada maunya biar diliatin, biar ini. Ya bukan berarti pingin pada orang tua ngeliatin mau apa, ngincar anaknya, biar dibilang anak soleh. Ya enggak ya. Tapi benar-benar, nah ya. Ini anaknya yang udah gede-gede, ayo udah waktunya didik, maksudnya pantot. Boleh dicariin juga. Aduh, pingin punya anak yang soleh nih. Ya kan, saya selalu ingetin kepada mahasiswi kalau saya ngajar itu, tahu nggak ciri-ciri orang apa? Ciri-ciri kalau mendapatkan suami yang soleh itu seperti apa? Saya bilang gitu, mahasiswi. Apa Ustadz? Penasaran semua, pingin. Tahu nggak? Ciri-ciri kalau kalian ingin mendapatkan suami yang soleh, cari laki-laki yang sholat subuhnya di masjid. Betul nggak? Ya kan? Saya bilang gitu pada. Kaget. Ayo, bisa nggak? Nah, benar nggak? Yang sholat di masjid, sholat subuh di masjid, coba siapa yang ke masjid? Ya bapak-bapak yang udah tua-tua, ya kan? Iya, jarang ada anak muda ke masjid. Nah, itu baru karena apa? Orang sholat subuh di masjid itu butuh, betul-betul butuh perjuangan. Bangunnya, wudhunya, langkahnya, hatinya, ya. Karena memang orang yang ke masjid itu yang betul-betul yang hatinya maksudnya nggak pingin dilihat. Siapa yang mau ngeliat orang sholat subuh di masjid? Jarang. Nah, itu pentingnya. Jadi kita ini nak lihat, nak. Nah, yang perempuan juga sama. Kalau pingin ngelihat calon suaminya ke masjid sholat subuh, ya pasti dia bangun. Masa dia tidur? Ya nggak bisa. Ya kan? Dia harus bangun, lihat, nyari. Ada nggak ya? Dengan cara apa coba? Yang perempuan itu nyapu depan rumah, ya kan? Gitu, nyapu, beres-beresin, nyiram, sambil ngelirik-lirik, mana nih yang anak muda yang ke masjid, kagak ada. Bapak-bapak semua, ya kan? Nah, itulah yang perempuan yang maksudnya ibu apa, yang calon istri yang soleha, yang kerjanya habis sholat subuh deh nyapu, nyiram, bantuin. Subhanallah, itu yang ciri-ciri istri yang soleha. Ya, dia juga nggak tidur habis sholat subuh. Waktu sebelum sholat subuh udah bangun, ya kan? Itu yang dicari. Jadi dua kuncinya memang, suami yang soleh yang rajin sholat subuhnya di masjid, yang perempuan istri yang soleha yang betul-betul habis sholat subuh tetap dia beraktivitas, ya.
tetap dia beraktivitas, mungkin jalan kaki, mungkin ngapain, subhanallah, nggak tidur, tetap semangat. Ya, itu subhanallah, jalan-jalan, misalnya nyapa, ngapain gitu. Itu ya, nah pentingnya, itulah pentingnya kalau kita subhanallah kita didik anak-anak kita. Ya, insya Allah. Makanya udah nggak berasa, ya anak saya udah mau kuliah kan, bentar lagi mau berkeluarga. Ya mau nggak mau kita cari yang baik-baik, ya, yang soleh-soleh. Ya anak kita juga kita sampaikan hati-hati nak. Ya ini mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Zaman sekarang itu nyari calon-calon itu susah loh. Maksudnya ya bukan berarti yang benar. Ya ya Allah alam bisawab lah. Ya kita agak susah. Ya, kita mau minta yang sempurna itu susah, nggak mungkin yang harus hafiz Quran, yang harus yang ini nggak bisa. Ya, pasti ada kekurangannya. Ya, kekurangannya itu yang pasangannya harus menutupi, menyempurnakan apa yang ini. Sama suami mempunyai istri yang kekurangan, suami yang menutupi, saling menutupi, ya. Nih. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Nah, ini yang ke halaman 457 di bawah. Yang keempat ya. Allah memberi jaminan kepada orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya dengan memberikan ketenangan, rahmat serta kemampuan untuk melintasi Siratul Mustaqim menuju ke Allah, yakni surga. Tuh, subhanallah. Jadi tempat masjid itu betul-betul jaminan, ya. Jaminan bahwasanya itu seperti rumah dengan memberikan ketenangan. Jadi kita coba kalau kita di masjid enak itu bawahnya tenang hati ya betul ya, adem gitu. Subhanallah, enak gitu. Makanya kalau di masjid itu baca Quran, memahami, buat belajar, enak. Bukan buat tidur, tenangnya bukan tidur ya. Rahmat serta kemampuan untuk melintasi itu. Jadi kalau orang sering ke masjid, tenang, itu nanti mudah melintasi Siratul Mustaqim, jembatan menuju ke surga. Tuh, tuh hebat tuh orang-orang yang sering ke masjid itu nanti di hari kiamat, waktu menuju surga itu enak, udah gampang itu. Melintasi Siratul Mustaqim itu udah enak. Karena apa? Karena udah terbiasa di masjid, dekat sama Allah. Nah, alhamdulillah kita belajar tentang masjid ini. Ya, keutamaan masjid. Ya. Nah, yuk anak-anak yang punya laki-laki terus ke masjid, ajak terus. Ya. Nggak, jangan sampai berhenti, jangan sampai ini apa capek enggak. Nah, azan handphonenya tolong dimatiin, ayo nah, ke masjid. Anter kalau bisa ibunya anter itu. Nah, udah diliatin sambil didoain. Ya Allah, anakku jadilah anakku anak yang soleh ya Allah. Ya, doain gitu. Liatin terus. Nah, sampai dia menghilang masuk masjid baru dah. Itu ya orang tua itu kalau mantot terus nggak apa-apa. Ya jangan didiemin, jangan dibiarin nggak enak, udah biarin aja main. Jangan, tetap terus ya. Karena memang kalau udah terbiasa begitu susah. Memang kalau awal-awal berat, tapi insya Allah kalau udah lama-lama keterbiasa enak. Ya, itu penting banget itu. Hmm. Nah sekarang sholat tahiyatul masjid. Waktunya 6 menit masih ada. Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaklah ia melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, sebelum duduk, nah kita ajarkan anak-anak kita. Nah, kalau udah masuk masjid, ingat sholat tahiyatul masjid. Nah, ya, usolli sunnatul masjid rakaat. Nah, ingat ya, itu pahalanya besar. Si tahu, jangan langsung duduk. Masjid yang paling utama, melaksanakan sholat di Masjidil Haram pahalanya sebanding dengan 100.000 sholat tuh, subhanallah. Makanya kalau kita umroh, haji, jangan pernah kita sia-siakan. Setiap ini sholat terus, banyak-banyakin sholat di Masjidil Haram. Sholat fardu, sholat sunnah, sholat apa aja kita sholat terus. Ya, karena 100.000, subhanallah, kapan lagi? Ya, 100.000 loh. Makanya kalau kita ada rezeki, ayo umroh, banyak-banyak sholat di Masjidil Haram. Ya, makanya tuh banyak tuh orang-orang ngetek di situ kan. Nah, udah pokoknya dia keluar cuma wudhu aja. Dia bawa makanan di situ, bawa bekal. Ada tuh begitu. Dari subuh sampai isya tuh di situ terus hebat itu. Ya karena memang pahalanya besar. Ya, tuh sama ngetek sholat wudhunya saking cintanya itu sama Masjidil Haram. Nah, apalagi yang umroh-umroh mungkin paling banter di Masjidil Haram cuma dapatnya misalnya 5 hari atau 6 hari 7 hari itu manfaatin seperti itu. Ya mungkin kalau habis subuh sampai duhur kelamaan kan nunggu di masjid. Ya mungkin tunggulah syuruk. Nah habis itu sholat, isyraq duha, baca Quran sebentar baru keluar makan. Nah pulang dulu di apa hotel mandi. Nah siap-siap duhur. Nah kalau bisa sih duhur ke asar. Kalau memang baiknya sebelum duhur itu kita udah makan.
Nah, nanti habis duhur sampai asar tetap di masjid. Habis sholat duhur baca Quran sampai asar. Nah, habis asar tetap masih kuat bawa bekal tapi tetap bekal dimakan. Nah, terus habis asar tetap baca Quran, terus berdoa berzikir sampai maghrib. Nah, udah terus sholat lagi. Maghrib baca Quran kan maghrib ke Isya kan dekat. Nah, habis Isya baru selesai. Ya kan subhanallah. Baru dia pulang makan, nah istirahat, siap-siap bangun lagi. Kalau bisa bangunnya waktu tengah pertiga malam ke Masjidil Haram lagi sholat tahajud. Tuh manfaatin, jangan hotel itu cuma buat istirahat sebentar aja, bukan istirahat lama. Buat istirahat bentar baru ke masjid lagi. Ya jam 2 tetap orang enak loh. Kenapa? Kenapa sih orang-orang umroh tuh betah? Kenapa? Ya, karena nggak mikirin kerjaan. Ya kan? Nggak mikir kerjaan. Enak dia dikit-dikit ke masjid ibadah-ibadah. Ya kita coba kalau di sini bangun jam 2 jam 3 terus kita emang nggak kerja kerja kan kerjanya nanti ngantuk. Ya di sana nggak kerja cuma ibadah aja. Jadi nggak perlu mikirin udah ibadah sepertiga malam sholat tahajud di Masjidil Haram. Habis itu sholat subuh, habis itu udah ngantuk nanti waktu tidurnya habis sholat isyraq misalnya jam 8 dan 9 istirahat dulu baru bangun lagi wah enak banget makanya banyak orang di Masjidil Haram di Mekah ya karena ibadah ya yang mudah-mudahan kita kalau ada rezeki ayo umroh ya mudah-mudahan kita bisa umroh bareng amin ya Allah ya enak banget itu belajar sekali-sekali kita belajar fikih sunnah di Masjidil Haram amin subhanallah ya nggak zoom lagi insya Allah ya mudah-mudahan amin kalau cita-cita baik amin insya Allah amin robbal alamin ya ini innama ya'mur masajidallah nah ya nah di sini barang siapa apa lagi ya sebentar oh ya yang kedua 458 ya udah menit kedua sedikit lagi sholat di masjidku sebentar saya belum selesai ya sholat di masjidku tetap nomor 1 ya sholat di masjidku Masjid Nabawi pahalanya sebanding dengan 1000 kali nah di Masjid Nabawi tetap kita harus banyak-banyakin sholat seperti tadi ya yang banyak tetap jangan misalnya nih habis sholat Masjidil Haram banyak 100.000 di Madinah kan Nabawi cuma 1000 males nggak usah enggak tetap ya langsung banyakin ya, makanya kan orang kalau umrah tuh Masjid Nabawi dulu ya karena memang 1000 nah waktu Masjidil Haram baru semangat 100.000 nih nah, tapi tetap harus sama-sama semangat nggak boleh beda-bedain ya tetap sama-sama semangat. Nah, terus pahalanya sebanding dengan 10 kali. Masjid sedang sholat di Masjid Baitul Maqdis. Nah, ini ya, pahalanya dibanding dengan 500 kali. Tuh, subhanallah kalau ada rezeki Baitul Maqdis ya ya insya Allah ya mudah-mudahan ya kita diberikan umur. Memang kita belum sempat nih ke sana. Penting juga tuh ke sana kalau ada rezeki. Amin ya. Ya mudah-mudahan lancar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Ya insya Allah nanti kita lanjutkan. Ya ini terkait masih tentang sholat masjid di Nabawi ya. Sholat masjidku Nabawi lebih utama 1000 kali daripada sholat yang dikerjakan masjid lain. Kecuali Masjidil Haram. Tuh, sholat Masjidil Haram pahalanya 100 kali lipat yang Masjidil Haram. Kendaraan pembawa barang dan orang yang tidak perlu diistirahatkan kecuali untuk Masjidil Haram, masjidku. Nah, ini 3 masjid ini masjid yang mulia. Insya Allah ke depan kita belajar tentang menghias masjid saja dari saya mudah-mudahan bermanfaat ilmunya berkah amin ya rabbal alamin. Nah tatim bikrati hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Wa alaikum.